Para sahabat yang terkasih, di awal pekan di hari Senin ini, wah, dengan cuaca yang begitu cerah, semoga hati kita juga, apapun yang kita alami, berharap kepada jalan Tuhan. Khususnya hari ini, gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Injil diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai 51. Apa yang menarik dari perjalanan Santo Bartolomeus Rasul? Namanya yang kita dengar tadi dalam Injil itu adalah Nathanael. Di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu namanya Bartolomeus. Nama ini begitu indah dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana pertamanya dia dengan Filipus. Wah, dia berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Lalu Filipus berkata, mari dan lihatlah. Maka kemudian dibawalah Nathanael atau Bartolomeus ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung tahu hatinya. Inilah orang Israel sejati. Wah, dia kaget. Kok Tuhan Yesus tahu tentang dia? Tuhan Yesus berkata, sebelum Filipus membawa engkau, aku sudah mengetahui engkau duduk di bawah pohon ara. Dan kemudian pernyataan Tuhan Yesus, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Melihat hal-hal yang lebih besar, itu dalam kacamata Tuhan Yesus. Bagaimana Bartolomeus kemudian mengikuti Tuhan Yesus dalam jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini adalah jalan di mana dia bersama dengan Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dia kemudian dengan Rasul Yudas anak Yakobus, dia pergi ke Armenia. Dan di sana awal kekristenan. Sampai raja saja percaya kepada dia. Sampai saudaranya raja karena jengkel, maka Bartolomeus dibunuh. Caranya ini, waduh, lebih kecil lagi. Kalau Petrus itu kepalanya ke bawah. Ya benar, Bartolomeus juga kepalanya ke bawah. Disalibkan. Tetapi kulit tulang-tulangnya itu dicincang semuanya. Dan inilah kengerian yang dia rasakan. Maka kemudian sampai saat ini, gereja di Armenia sangat menghormati Bartolomeus dan Yudas sebagai martir. Inilah perjalanan tadi yang Tuhan Yesus katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Perjalanan hidup saya dan para sahabat. Seringkali kita mengatakan bahwa, waduh, saya ini tidak mampu. Tetapi Tuhan menyiapkan jalan yang begitu besar untuk kita semua. Bisa jadi dunia melihat engkau kecil saja. Tidak punya apa-apa lagi. Keluargamu tidak menganggap engkau lagi. Orang-orang di sekitarmu membuang engkau. Tetapi bola mata Tuhan memandang engkau sampai ke kedalaman. Dia tahu, dia rasakan. Karena itu, di mata Tuhan setiap pribadi, kesalahan masa lampau atau apapun yang dia alami, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan sesuatu yang Tuhan siapkan, jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan ini punya dua juga. Seperti yang dialami oleh Bartolomeus. Wah, jalan salib tidak mudah, kaget sebetulnya. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah jalan keselamatan. Atau bagaimana dia merasakan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita juga merasakan kemuliaan. Wah, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Hari baru yang begitu indah. Keluarga, persahabatan, komunitas yang begitu indah. Dan banyak hal terjadi itu, waduh, di luar pikiran kita. Di luar yang kita rencanakan. Wah, Tuhan menyediakan semuanya itu. Saya juga tidak siap, saya juga begitu kaget. Rahmat-rahmat diberikan begitu saja kepada saya dan para sahabat. Semuanya ini
hanya karena Tuhan memandang kita sampai ke kedalaman. Dia tahu apa yang kita rindukan. Nah, yang paling utama di sini, di awal pekan ini, adalah ketulusan untuk melayani Tuhan. Ketulusan hati, maka kemudian Tuhan itu akan tambahkan apa yang kita minta. Dan Tuhan beri lebih banyak lagi untuk kita. Karena itu melangkahlah bersama Santo Bartolomeus. Ketulusan hati melayani Tuhan itu menjadi berkat. Kita tidak menjadi tua kalau kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati, karena berkat-berkat dilimpahkan walaupun melalui jalan salib. Karena itu para sahabat yang terkasih, teruslah melangkah apapun yang kita alami dalam hidup ini. Yakin dan percaya jalan Tuhan, jalan keselamatan walaupun lewat salib, itu adalah jalan di mana saya dan para sahabat menyatu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati coba